Jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Ada satu pertanyaan yang mungkin tergores di dalam hati kita masing-masing ketika mendengarkan tausiah di bulan Ramadan. Biasanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 boleh dikatakan ayat langganan di awal-awal apabila terjadi majlis tausiah atau majlis ilmu di bulan Ramadan. Kita tahu bahawa dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Apa pertanyaan yang muncul ketika jamaah belajar tentang fikih puasa atau fikih as-siyam? Terlebih dahulu mereka akan membaca atau mendengarkan dari para da'i tentang apa syarat-syarat wajibnya puasa bagi seseorang. Syarat-syarat yang pertama yang ditemukan dalam berbagai kitab fikih adalah orang itu beragama Islam atau ayyakuna musliman. Jadi Islam adalah syarat orang untuk menjalankan siyam. Baru kemudian balik, berakal dan seterusnya. Pertanyaan yang muncul, kenapa di dalam ayat surat Al-Baqarah itu yang diseru adalah orang-orang yang beriman, sedangkan yang menjadi syarat kewajiban puasa adalah orang-orang yang telah berkeislaman? Apakah ini dua hal yang berbeda atau ada maksud tertentu dari Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang telah berkeislaman? Ya ayyuhalladzina aslamu. Jemaah rahimakumullah, di antara jawaban yang diberikan oleh para ulama, biasanya ibtida'ul ayat, permulaan ayat biasanya yunasibu akhiraha, bersesuaian dengan akhir dari ayat tersebut. Dan itulah salah satu kemukjizatan Al-Quran, yaitu tanasub, keserasian ayat antara pangkal dengan ujungnya, antara ayat dengan yang sebelumnya dan ayat dengan yang sesudahnya, dan keberadaan ayat dalam topik yang dibicarakan. Jemaah rahimakumullah, apa maksud ya ayyuhalladzina amanu itu tunasib? Kalimat tersebut sesuai dengan akhir dari ayat yang bunyinya la'allakum tattaqun. Kalau kita datangkan hadis-hadis lain yang masyhur, yang sering kita dengar, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, Nabi SAW mengatakan iman dan pengharapan, tidak mengatakan Islam dan pengharapan. Ini menunjukkan betapa syariat ini betul-betul memiliki suatu sistem yang baik, memiliki landasan-landasan yang kuat, sehingga suatu amalan itu tidak hanya ditunjuki dari sisi pelaksanaan, tetapi juga masuk ke dalam implementasi yang akan berdampak kepada sikap lahiriah. Jemaah rahimakumullah, di antara jawabannya adalah, bukankah di ujung ayat itu adalah taqwa? La'allakum tattaqun. Ketahuilah bahwa untuk menjangkau ketakwaan tidak cukup hanya dengan modal keislaman untuk menjalankan ibadah. Karena itu puasa seseorang dalam batas dia sebagai muslim akan berbeda dengan puasa seseorang ketika dia menjalankannya sebagai seorang mukmin. Karena seorang muslim menjalankan puasa yang dituju adalah ijza'un amal, gugurnya kewajiban, terpenuhinya tuntunan berupa rukun dan syarat. Artinya apabila keislaman sebatas Islam yang dibawa untuk melaksanakan puasa,
maka capaian seseorang adalah sah dan gugur kewajiban. Apabila rukun dan syarat telah dia penuhi, maka amalannya telah terpenuhi dan kewajibannya sebagai seorang muslim telah gugur darinya. Tetapi kalau seseorang menjalankan ibadah ini bukan sebatas tujuan gugurnya kewajiban, tetapi ada yang hendak dicari, di mana ibadah puasa bukanlah tujuan, tetapi sebagai wasilah, maka untuk mencapai atau menjadikan puasa sebagai wasilah, media untuk mencapai tujuan, maka orang-orang yang menjalankan siam harus bermodal lebih dari sebatas keislaman. Apa itu? Iman. Di atas iman inilah nanti berdiri ihtisab, pengharapan atas janji-janji Allah berupa takwa dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah, karena itu ya ayyuhalladzina amanu, seruan orang-orang beriman cocok dengan ujung ayat la'allakum tattaqun. Maknanya, kalau kita ingin menjadikan puasa ini sebagai wahana, sebagai media, sebagai wasilah, sebagai jalan untuk mendapatkan ketakwaan, maka tingkatkanlah modal siam kita dari sebatas berislam kepada beriman. Jemaah rahimakumullah. Kemudian kalau kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang jaza, balasan orang yang berpuasa, hampir keseluruhannya tidak cukup hanya bisa diwujudkan dengan keislaman, tetapi harus dijangkau dengan keimanan. Misalnya, man shama ramadhana, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan tegas bahwa modal puasa agar orang mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosa yang lalunya, adalah imanan wa ihtisaban. Dua kalimat yang serasi sekali apabila didampingkan. Kalau ditukar iman dengan Islam, ihtisaban sulit untuk diwujudkan, karena makna ihtisab bukanlah perhitungan. Ihtisaban maknanya adalah pengharapan kepada Allah. Orang-orang yang berpuasa dengan penuh harap akan janji-janji Allah, bisa menjangkau apa yang telah dijanjikan oleh Allah, baik melalui kalamnya di dalam Al-Quran, maupun melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia bisa menjangkau dengan harapan-harapannya itu? Landasannya adalah iman kepada apa yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan apa yang dijanjikan, iman dengan siapa yang menjanjikan, hilangnya kesangsian akan siapa yang berjanji, dan penuhnya keyakinan akan janji yang diberikan. Itulah makna ihtisab, dan itu tentu harus tegak di atas keimanan yang tidak ada sanksi, tidak ada saks, tidak ada syak dan keraguan sedikit pun. Jamaah rahimakumullah, kalau kita berbicara pula dengan tentang takwa, bagaimana ketakwaan itu dirumuskan oleh para ulama? Secara sederhana, ulama mengatakan dalam definisi yang umum, at-taqwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Itu adalah pengertian sederhana yang ma'ruf sering kita dengar selama ini. Taqwa itu adalah kepatuhan kepada perintah Allah, melaksanakan apa yang disuruh, wajtinabu nawahi, dan menjauhi segala yang dilarangnya. Itu adalah pengertian paling sederhana. Tetapi kalau kita ambilkan kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ambil misalnya dua hadis. Hadis di dalam riwayat Anas ibni Malik yang ada di dalam kitab Imam Ahmad ibni Hanbal. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Islamu alaniyah. Islam itu adalah tampakan lahiriah. Kemudian berikutnya wal imanu fil qalb. Sedangkan iman ada di dalam kalbu seseorang. Kemudian Nabi SAW yushiru ila sadri, berisyarat kepada dada beliau sambil berkata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dan lafaznya di dalam kitab Musnad beliau.
walaupun ada perawi satu orang yang tidak masuk kategori thiqah, tetapi Al-Imam Ibn Hibban dan Al-Imam Abu Daud At-Tayalisi mengatakan bahawa perawi tersebut bisa dijadikan sebagai rujukan dan bisa dipercaya. Tapi tentu ketika kita melihat hadis itu, hadis ini tidak dijadikan sebagai hujah meletakkan hukum, tetapi sebagai targhiban, sebagai dorongan bagi kita untuk beramal. Hadis ini sebenarnya dikuatkan lagi oleh hadis sahih di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Bahkan hadis itu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Hadis yang populer, Al-Muslim akhul Muslim. Muslim itu saudara Muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak menzaliminya. Wala yakdzibu, tidak membohonginya. Tidak membuat yakhzuluhu, merendahkannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau berisyarat pula kepada dada beliau, at-taqwa hahuna, ketakwaan ada di sini, kata Nabi. Kullu muslim, setiap muslim atas muslim yang lain, haram alaihi, haram untuk ditumpahkan darahnya. Begitu juga irduh, kehormatannya. Begitu juga malu, hartanya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, ketakwaan di sini. Berarti kalau kita berbicara la'allakum tattaqun, sebenarnya bukan sebatas kita meninggalkan segala hal yang mufattirat, yang membatalkan puasa, tetapi juga bagaimana membentuk kepribadian dengan ibadah yang kita jalankan ini, sehingga terbentuk quwwah, kekuatan yang ada di dalam dada kita, yang akan membentengi kita dari segala godaan yang akan menyesatkan dalam kehidupan ini, yang akan menjadi tameng bagi kita berhadapan dengan bujukan dan godaan syaitan, termasuk hawa nafsu sendiri. Kalau begitu kita memahami takwa, maka pemahaman seperti itu seiring dengan akar kata dari takwa itu. Para ulama mengatakan takwa itu berakar dari kata waqa, yaqi, wiqayatan. Dari situ kemudian berubah katanya ni iutaqa. Iutaqa sulit orang Arab mengucapkan karena waw di situ, akhirnya berganti menjadi ta, ittaqa, yattaqi, muttaqin. Kalau dia berasal dari kata waqa, yaqi, apa makna waqa, yaqi? Adalah memelihara, membentengi, melindungi. Bukankah Nabi SAW mengatakan as-sawmu junnah, puasa itu adalah benteng yang menyelimuti seseorang sehingga dia punya kekuatan untuk menolak godaan, jangan sampai dia terjerembab lagi ke dalam kemaksiatan. Jamaah rahimakumullah. Berarti sekali lagi kita tegaskan bahwa puasanya seorang muslim dengan modal keislaman semata, tujuan akhirnya adalah puasa terpenuhi, rukun syaratnya sudah kita lakukan, maka gugurlah kewajiban. Tetapi puasa orang-orang yang beriman lebih dari sekedar menahan haus dan lapar, lebih dari sekedar menahan diri dari syahwat seksual, lebih dari sekedar menahan diri dari segala bentuk yang membuat puasa kita rusak dan batal. Orang yang berpuasa dengan takwa menjadikan puasa sebagai media untuk mencapai ketakwaan. Untuk itu maka puasa harus bermodalkan iman. Wahai kaum muslimin, renungkanlah ini, periksalah keimanan kita semenjak masuk ke bulan Ramadan. Apakah cukup bagi kita untuk berharap ketakwaan? Jangan sampai kita seperti orang yang diungkapkan oleh Allah dalam suratul Kahfi, yahsabun, mereka menduga annahum yuhsinuna sun'a, mereka telah berbuat yang terbaik, padahal di awal ayat dikatakan mereka itu dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, amalan mereka, usaha mereka sebenarnya tidak berada di jalan yang tepat. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha wa lakum wa ghafurun astaghfiru rabbakum. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bashiran wa nadhira wa rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyuhul amin.
Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahul azim. Ibadallah, jemaah rahimakumullah, menjalankan ibadah puasa dengan ketakwaan merupakan seperti kita berhadapan dengan tantangan dan kondisi yang sebenarnya banyak muncul dari diri kita sendiri. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang makna takwa. Apa kata Abu Hurairah? Apakah pernah kamu tamshi fi tariqin, pernah kamu hendak berjalan tapi jalan yang kamu tempuh itu fihi syaw, ada duri yang bertebaran di jalan itu, famadha tasna, apa yang akan engkau lakukan? Kata Abu Hurairah. Kata orang itu, a'dilu anhu, tentu saya akan menghindari, au jawaztuha, atau saya tidak akan menginjaknya, melewati, au qasartu an, atau saya akan menyingkirkannya. Nah, begitulah orang yang menyadari bahwa ibadah ini dijalankan dengan iman dan tujuan yang dicapai adalah ketakwaan. Segala hal yang akan merusak, segala hal yang akan mengganggu, segala hal yang akan mengurangi nilainya, itu ibarat syauq, aswaq, ibarat duri-duri yang akan melukai, yang akan menyobek, yang akan membuat orang bisa tidak tercapai tujuannya. Orang yang berpuasa dengan iman sangat mawas diri dengan itu. Apalagi ada peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Barangkali orang yang berpuasa tidak ada yang dia dapat dari puasanya melainkan hanya lapar dan haus saja. Karena itu, wahai kaum muslimin, kalau betul kita harap hari ini berpuasa dan di bulan Ramadan ini kita berpuasa, maka segala pantangan dan larangan Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, baik lahir maupun batin, jangan timbang dosa besar dan kecilnya, tetapi apa saja yang akan merusak, yang akan membuat puasa ini tidak bernilai. Kenapa? Karena tidak sedikit amal yang gugur kewajiban seseorang, tetapi dia hampa ketika mengharapkan ada simpanan dari amal tersebut. Hindarilah segala-galanya, bukan hanya sebatas makan, minum, syahwat seksual, termasuk juga memfitnah, berkata bohong, melakukan kedustaan. Siapapun kita, pemimpin, penguasa, rakyat, pedagang, ulama, siapapun, jauhi diri dari hal-hal yang merusak itu. Ingat pesan Nabi, man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih, siapa yang tidak meninggalkan kebohongan baik dalam bentuk perkataan maupun sikap, menipu orang lain dan sebagainya, falaisa lillahi minhu hajah, Allah tidak butuh kepada orang itu dia meninggalkan ayyad'a ta'amahu wa syarabah, dia tinggalkan makan dan minumnya. Ingatlah itu, wahai kaum muslimin. Mudah-mudahan janji Allah Subhanahu wa taala pantas kita dapatkan. Kenapa? Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tetapi ingat, kalau kita tidak mendapatkannya, bukan Allah yang mengingkari janjinya, tetapi kita yang tidak memenuhi syarat untuk menerima yang dijanjikan Allah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik.